Halo semuanya, kenalin saya Mr. Shu. Di video ini kita akan membahas beberapa soal TOEFL di mana subjek dan verb-nya itu terbalik atau memang sengaja dibalik. Nah, dalam kondisi apa saja? Nah, subjek dan verb itu dibalik ketika ada 5 ya di sini saya sebutkan. Satu, ketika dijadikan kalimat tanya. Nah, kalau ini kan sudah dasar ya, memang dari SD kita sudah diajarkan. Kemudian ketika ada place expression, contohnya kayak here, there. Nah, apabila kalau ditaruh di depan itu juga sama, nanti subjek dan verbnya itu dibalik. Kemudian ada negative expression seperti apa? Seperti never, ya, seldom dan sebagainya gitu ya. Apabila itu ditaruh di depan, maka nanti subjek dan verbnya dibalik. Kemudian apabila conditional if-nya itu dihilangkan. Lanjut setelah perbandingan. Oke, yang menggunakan then ya di sini. Oke, kita mulai ya. Satu. Nah, kalau ini kan memang sudah basic ya, jadi mungkin sebagian besar dari teman-teman yang nonton video ini juga sudah paham. Jadi ketika kalimat dijadikan kalimat tanya, contohnya what is the homework? When can I leave? Nah, kalau ini modalnya ya, can-nya ya. Ya, tapi intinya tetap dibalik lah ya, entah modalnya atau kata kerjanya. Kemudian ini where are you going gitu. Our ini kan helping verb, jadi yang tetap dibalik gitu ya. Oke, jadi udah ngerti lah ya kalau yang ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah apabila dalam satu kalimat itu ada dua clauses gitu, maka itu clauses keduanya itu tidak bisa dibalik gitu, walaupun itu bentuknya kalimat tanya. Contoh ya, I do not know what the homework is gitu. Bukan I do not know what is the homework. Nah, itu salah. Jadi yang betul I do not know what the homework is. Lanjut lagi, when I can leave, I will take the first train. Nah, lanjut, do you know where you are going? Bukan where are you going gitu. Kenapa? Karena kan do you know ini sudah berbentuk pertanyaan. Nah, kemudian clause keduanya itu tidak bisa berbentuk pertanyaan juga. Jadi dia harus berbentuk statement. Jadi do you know where you are going? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, ini ada contoh soalnya. The lawyer asked the client why bla 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 it. Jadi pengacara bertanya kepada kliennya kenapa dia melakukan itu. Nah, teman-teman mungkin akan ada yang menjawab gitu ya, why did he do it? Nah, ini salah. Yang betul adalah yang C. The lawyer asked the client why he did it gitu. The lawyer bertanya kenapa dia melakukan itu. Jadi tidak boleh, jadi clause kedua ini tidak boleh dalam bentuk pertanyaan gitu ya. Jadi kayak di sini ya. Lanjut. Nah, yang kedua adalah ketika ada place expression. Contohnya apa? Di sini ada here, there, nowhere. Nah, ini kan place expression ya. Here is the book that you lend me. Terus there are the keys that I thought I lost. Kemudian ketiganya, nowhere have I seen such beautiful weather. Oke, saya dipahami. Nah, ini contoh soalnya. On the second level of the parking lot, bla bla bla. Apa nih kira-kira teman-teman? Jawabannya adalah yang D. On the second level of parking lot are some empty stalls. Stall ini warung ya. Oke, lanjut. Nah, apabila ada negative expression. Nah, negatifnya apa aja? Contohnya ada not once, jadi tidak sekalipun, never tidak pernah, at no time ya tidak sama sekali, intinya gitu ya. Tapi ini ketika ditaruh di depan aja gitu ya. Ketika ditaruh di depan, nevernya taruh di depan, maka kata kerjanya dibalik dengan subjeknya ya. Jadi ini contohnya ya, never has Mr. Jones taken a vacation. Oke, kita selanjutnya. Nah, inverted subjects and verbs with negative. Nah, ini kata-kata negatifnya ya, no, barely, not, hardly, dan teman-temannya ya. Jadi teman-teman bisa hafalkan sendiri. Nah, ini contoh kalimatnya yang tadi. Rarely were they so happy. Oke, kenapa? Karena rarely-nya ini kan negatif konotasinya, maka verbnya itu dibalik dengan subjeknya. Jadi ini verbnya dulu baru subjeknya. Oke, bisa ya. Nah, ini contoh soal di TOEFL. Only in extremely dangerous situations bla 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 stop gitu. Jadi hanya dalam situasi sangat berbahaya printing press itu akan diberhentikan. Kira-kira mana jawabannya?
Langsung jawab aja ya. Only in extremely dangerous situations. Yang D jawabannya, will the printing press be stopped, gitu ya. Jadi ini jadi printing pressnya akan diberhentikan. Lanjut ya. Yang keempat adalah dalam kalimat conditional jika if-nya dihilangkan. Oke, jadi perhatikan kalimat 1 dan kalimat 2 ini sama sebetulnya, tapi yang kedua ini dihilangkan if-nya. Contoh, if he had taken more time, the result would have been better. Oke, if-nya dihilangkan aja, di had-nya ditarik ke depan. Had he taken more time, the results would have been better. Oke, bisa dipahami ya. Contoh soalnya, the report would have been accepted bla 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 in checking its accuracy. Jawabannya adalah yang mana? Yang D. The report would have been accepted. Jadi laporannya akan diterima if more care had been taken. Nah, karena if-nya dihilangkan, jadi had more care been taken. Itu jadi yang D ya. Lanjut yang kelima. Ini perbandingan ya. Jadi ada 3 kalimat di sini dan semuanya betul, teman-teman. Jadi boleh yang pertama, my sister spends more hours in the office than John. Ini betul. Kemudian my sister spends more hours in the office than John does. Ini juga betul. Nah, yang ketiga, ini kan dibalik ya. My sister spends more hours in the office than does John. Jadi bisa John atau John does atau does John. Ini betul. Nah, yang dibalik mana? Yang ini, yang kalimat ketiga, teman-teman lihat. Ini dibalik ya. Jadi semuanya ini adalah betul. Oke, ini contoh soalnya. The result of the current experiment appear to be more consistent than bla 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 the results of any previous tests. Mana teman-teman? Kira-kira? Jawabannya adalah yang were, gitu. Kenapa nggak were they? Karena subjeknya kan udah the result ya, the result of any previous test, gitu. Jadi kita tidak perlu subjek lagi, jadi D-nya tidak perlu. Jadi yang kita butuhkan hanya were. Oke. Nah, di sini saya sediakan 3 latihan soal. Teman-teman bisa kerjakan sendiri dan jawabnya di bagian kolom komentar, gitu ya. Jadi nanti kita diskusi aja di sana. Oke, jadi ada 3 soal ya. Silahkan teman-teman baca dan kerjakan. Oke, mulai ya. 3, 2, 1, mulai. Oke, lanjut nomor 2 ya. Oke, nomor 3. Oke, baik teman-teman, jadi itu saja pembahasan untuk hari ini. Kita review sebentar ya. Jadi saya ini back dulu. Oke. Hari ini kita belajar tentang subjek dan verb itu dibalik. Nah, dibalik dalam keadaan apa saja? 1, ketika dijadikan kalimat tanya. Kedua, ketika ada place expression, gitu ya, seperti nowhere, kemudian here, kemudian there, dan sebagainya. Kemudian ada negative expression, contohnya never, seldom, dan sebagainya. Kemudian yang nomor 4 adalah ketika menggunakan kalimat conditional apabila if-nya dihilangkan, gitu. Kemudian yang kelima adalah ketika perbandingan. Jadi ingat ya, tadi yang ada 3 perbandingan dan itu betul semua. Oke, yang 3 perbandingan ini maksud saya. Nah, ini yang 3 perbandingan ini ya. Oke, so enough for today. Okay, see you and have a nice day. Bye.